Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi aliansi dan implementasinya. Adapun kelompok kami, anggotanya ialah yang pertama adalah Next, Hanif Deni Ramadan, dan saya Cynthia Dewi. Ada Adi Mulyadi, Riki Akmal, Aldri Tanjung, Awaludin Nijar, Chandra Dwi Setianugraha, dan yang terakhir adalah Cepi Ripaldi. Seiring perkembangan zaman dan ketatnya persaingan dalam dunia usaha, maka pebisnis harus bisa terus berinovasi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu upaya agar bisnis terus eksis dan berkembang adalah dengan melakukan aliansi strategi bisnis. Beberapa kendala dalam perusahaan bisa teratasi sehingga bisnis menjadi lancar dan keuntungan semakin tinggi jika menerapkan aliansi strategi bisnis. Adapun pokok bahasanya adalah tentang penjelasan strategi aliansi, prinsip strategi aliansi, tipe strategi aliansi, dan implementasi strategi aliansi. Strategi aliansi. Aliansi strategi adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan bidang bisnis. Dalam hal ini, pihak yang melakukan aliansi bukan menjadi pesaing bisnis secara langsung walaupun memiliki kesamaan produk atau jasa serta target market yang sama. Dengan melakukan aliansi strategis bisnis, perusahaan yang terlibat mengharapkan terjadinya keuntungan yang lebih tinggi dan brand awareness yang lebih dikenal masyarakat. Selain itu, mereka juga mengharap perusahaan yang terlibat dapat ruang lingkup aliansi strategis tersebut bisa saling membantu dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan. Aliansi strategis, pengembangan produk yang menarik, penghematan biaya produk, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan aliansi strategis merupakan bagian yang harus dianalisis oleh manajemen perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan aliansi dengan perusahaan lain. Manfaat dari strategi aliansi: yang pertama, sumber daya tercukupi; yang kedua, saling berbagi ilmu dan pengetahuan dengan perusahaan lain; yang ketiga, membuat pemilik bisnis lebih fokus. Dari sumber daya yang tercukupi, sumber daya suatu perusahaan bisa tercukupi jika melakukan aliansi dengan beberapa perusahaan lain, sehingga perusahaan yang beraliansi bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Contoh penerapan aliansi strategis dalam hal ini adalah dua perusahaan produk makanan berkolaborasi dalam strategi pemasaran dengan membuat produk baru yang menggabungkan merek kedua perusahaan seperti Indomie rasa Citato. Dari saling berbagi ilmu dan pengetahuan dengan perusahaan lain, dengan melakukan aliansi, maka perusahaan yang terlibat bisa saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Bertambahnya ilmu dan pengetahuan akan membuat daya saing masing-masing perusahaan menjadi meningkat. Hal-hal yang bisa dibagikan antara lain cara menentukan segmen pasar yang tepat, pengetahuan tentang bahan baku, mencari solusi dalam produksi, strategi branding yang efektif, atau menangani komplain dari pelanggan. Yang ketiga, membuat pemilik bisnis lebih fokus. Aliansi strategis juga membuat pemilik bisnis menjadi bisa lebih fokus dan menjalankan perusahaan. Kekhawatiran terhadap hal yang tidak dikuasai bila hilang atau berkurang dan bisa konsentrasi dalam memaksimalkan kelebihan usahanya. Selanjutnya ada keuntungan strategi aliansi. Memungkinkan partner untuk berkonsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan
kapabilitasnya, pembelajaran dari partner, dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar, memperoleh kecukupan sumber daya dan berkompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Penggunaan strategi aliansi. 1. Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau pengikatan pengetahuan. 2. Meningkatkan akses pada teknologi baru. 3. Melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru. 4. Mengurangi waktu siklus produk. 5. Memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. Dan 6. Memperbaiki kualitas. Tahapan strategi aliansi. Pengembangan strategi. Pada tahap ini akan dilakukan kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran, dan rasionalisasi. Pemilihan fokus isu yang utama dan menentang pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung produksi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhan perusahaan atau korporasi. Penilaian rekanan. Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan. Selain itu juga bisa menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan, dan membangun aliansi dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh rekanan. Nah, ini tahapan strategi aliansi. Negosiasi kontrak. Tahap ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistik, pembentukan tim negosiasi, pendefinisian kontribusi masing-masing pihak, dan pengakuan atas proteksi informasi penting, pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, hukuman atau penalti untuk kinerja yang buruk, dan prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi. Operasionalisasi aliansi mencakup penegasan komitmen manajemen senior masing-masing pihak, penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, menghubungkan dan menyesuaikan anggaran dan sumber daya dengan prioritas strategis, penegasan kinerja, dan hasil dari aktivitas aliansi. Tahapan strategi aliansi, pemutusan aliansi. Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Pada umumnya, ketika sasaran tidak tercapai atau ketika partner melakukan perubahan, prioritas strategis, atau melakukan relokasi sumber daya ke tempat yang berbeda. Prinsip strategi aliansi. Yang pertama, temukan persamaan visi, bukan perbedaan kepentingan. Aliansi harus dimulai dengan berbaik sangka. Yang kedua, utamakan untuk menggagas beberapa pencapaian kecil dan percaya pada harapan kamu, bukan rasa takut. Yang ketiga, lakukan tugas dan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika kita gagal merencanakan, maka kita berencana untuk gagal. Yang keempat, utamakan isu yang telah disepakati dan bertumpu pada isu tersebut dalam melakukan gerakan. Yang terakhir, selalu terbuka dengan pandangan lain, bersedia bermufakat dan mengedepankan negosiasi yang saling menguntungkan. Tipe-tipe strategi aliansi. Yang pertama, joint venture. Yang kedua, equity strategic aliansi. Yang ketiga, non-equity strategic aliansi. Yang terakhir, global strategic aliansi. Tipe-tipe strategi aliansi merupakan tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang menciptakan perusahaan secara mandiri dan legal. Kedua atau lebih perusahaan itu akan saling berbagi sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan agar mampu meningkatkan kemampuan daya saing yang mereka. Equity Strategy Alliance. Equity Strategy Alliance adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan memiliki presentasi kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing.
Next. Tipe-tipe strategi aliansi. Non-equity strategi alliance adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual dan untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Global Strategi Alliance merupakan salah satu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antara dalam negara, tetapi antar lintas negara dan lintas industri. Next. Alasan strategi aliansi, siklus pasar lambat. 1. Memperoleh akses ke pasar yang terbatas. 2. Mendirikan waralaba di sebuah pasar yang baru. 3. Mempertahankan stabilitas pasar. Alasan strategi aliansi pada siklus pasar standar. Yang pertama, mendapatkan kekuatan pasar, lalu mendapatkan akses ke sumber daya komplementer, mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan, memenuhi tantangan persaingan dari pesaing-pesaing lainnya, mengelompokkan sumber daya untuk proyek-proyek modal yang sangat besar, dan mempelajari teknik-teknik bisnis baru. Lalu alasan strategi aliansi pada siklus pasar cepat. Yang pertama, mempercepat pengembangan produk atau jasa baru, mempercepat masuk ke pasar yang baru, mempertahankan kepemimpinan pasar, membentuk suatu standar teknologi industri, berbagi biaya riset dan pengembangan yang beresiko, serta mengatasi ketidakpastian. Ada pula beberapa strategi aliansi tingkat bisnis. Yang pertama, aliansi komplementer, dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara-cara yang saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Yang kedua, strategi pengurangan persaingan. Dalam banyaknya persaingan, banyak perusahaan berusaha untuk menghindar dari persaingan yang merusak atau berlebihan. Salah satunya adalah dengan kolusi implisit atau toleransi mutual. Yang ketiga, tanggapan persaingan. Perusahaan menggabungkan kekuatan untuk merespon tindakan strategik pesaing lain. Yang terakhir ada strategi pengurangan ketidakpastian. Aliansi strategis juga digunakan untuk mempertahankan diri dari risiko dan ketidakpastian, khususnya dalam pasar-pasar siklus cepat. Strategi aliansi tingkat perusahaan dirancang untuk memfasilitasi diversifikasi pasar dan atau produk. Aliansi strategis diversifikasi memungkinkan untuk suatu perusahaan untuk memperluas ke produk wilayah atau pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Aliansi strategis sinergistik menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama antara 2 atau lebih perusahaan. Waralaba merupakan salah satu alternatif yang diversifikasi yang merupakan strategi kerjasama berdasarkan relasi kontraktual. Alasan menggunakan aliansi internasional. Perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi secara domestik saja. Peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansi terbatas dalam negara asal perusahaan tersebut. Kebijakan pemerintah dan membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Ada beberapa jenis strategi jaringan kinerja antara lain. Yang pertama, aliansi stabil memiliki siklus pasar dan pemerintah yang mudah diprediksi. Jaringan aliansi dinamis, yaitu basis dalam penggunaan strategi jaringan dalam industri di mana inovasi teknologi cepat diperkenalkan secara berkala. Dan yang terakhir, internal. Dibentuk dalam sebuah perusahaan yang memfasilitasi koordinasi produk dan keragaman global. Yang terakhir adalah implementasi dari aliansi strategi. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang mengimplementasikan aliansi strategi. Di sini saya akan mengambil contoh antara aliansi Mitsubishi dan Nissan.
Dalam siaran pers Mitsubishi disebutkan, Nissan akan mengambil alih saham Mitsubishi senilai 34% atau setara 237 miliar yen. Jika dihitung dalam rupiah sekitar 29 triliun. Sekaligus mengambil alih perusahaan senilai 2,2 US dollar sehingga menjadikannya saham terbesar. Kesepakatan tersebut menempatkan Mitsubishi Motors menjadi bagian dari aliansi antara Nissan dan produsen mobil asal Prancis yaitu Renault. Dengan adanya aliansi ini menjadikannya grup otomotif terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume global dengan penjualan lebih dari 10 juta unit. Aliansi strategi itu akan mengembangkan kerjasama Nissan dan Mitsubishi yang sudah terbentuk sejak 5 tahun yang lalu. Nissan dan Mitsubishi sepakat untuk bekerja sama dalam pembelian, platform kendaraan, berbagi teknologi, dan utilisasi pabrik serta meningkatkan pasar masing-masing. Nissan akan membeli sekitar 506,6 juta lembar saham Mitsubishi dengan harga per saham 468,52 yen. Harga saham rata-rata Mitsubishi selama periode 21 April sampai 11 Mei 2016. Nah, perjanjian ini menciptakan nilai tambah jangka panjang yang dibutuhkan kedua perusahaan untuk berkembang di masa depan, tambah Chairman MMC Osamu Mosuko. Mungkin teman-teman tahu produk hasil aliansi dari Mitsubishi dan Nissan ini. Seperti yang kita ketahui ada Nissan Livina dan Mitsubishi Expander itu hampir mirip dalam bentuk bodinya. Apakah kalian akan pilih Nissan atau Mitsubishi? Tapi keduanya adalah hasil dari aliansi tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari implementasi strategi aliansi antara Nokia dan Microsoft. Nokia melakukan aliansi dengan Microsoft untuk mengejar ketertinggalan dari Apple dan telepon genggam berbasis Android. Dalam aliansi ini, Nokia akan menggunakan sistem operasi berbasis Windows untuk produk-produk telepon pintarnya. Sedangkan sistem pencari yang akan digunakan dalam telepon Nokia adalah Bing, buatan dari Microsoft. Sementara Nokia Maps akan dipakai untuk fitur pemetaan. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Nokia, Stephen Elop, mengirim memo kepada stafnya yang pada intinya mengatakan bahwa perusahaan itu sedang menghadapi krisis. Ketika mengumumkan kemitraan strategi baru ini, Elop mengatakan kompetensi di sektor telepon genggam sudah bergeser dari persaingan perangkat keras menjadi perang ekosistem. Ekosistem yang terdiri dari Microsoft dan Nokia mempunyai skala tak tertandingi di dunia, kata Elop. Pengumuman pembentukan aliansi baru ini juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif Microsoft Steve Ballmer. Suatu pertanda bahwa pihaknya melihat aliansi ini sebagai perkembangan maha penting. Dengan strategi baru ini berarti sistem operasi Nokia yang bernama Symbian akan dipinggirkan. Symbian yang dipakai dalam mayoritas telepon Nokia saat ini akan dipakai sebagai sistem operasi untuk franchise ke perusahaan-perusahaan lain. Dan Nokia memperkirakan masih akan menjual 150 juta unit telepon berbasis Symbian di masa depan. Aliansi Nokia Microsoft ini ditafsirkan banyak pengamat industri telepon genggam sebagai pengakuan bahwa Nokia gagal dalam strateginya untuk menggunakan sistem operasi buatannya sendiri. Nah, Microsoft untuk besar dalam perjanjian ini, tetapi bukan obat instan bagi kedua pihak mengingat kekuatan iPhone dan Android, kata Ben Wu dari perusahaan riset CSS Insight. Menurut perusahaan riset IDC, pangsa pasar Nokia di sektor telepon pintar turun dari 38% menjadi 28% sepanjang tahun 2010. Dengan perkembangan baru ini, Nokia juga mengenyampikan sistem operasi barunya yang bernama MiGo. Nah, lalu apakah strategi aliansi ini antara Nokia dan Microsoft bisa bertahan sampai sekarang saat ini? Kemudian contoh yang keempat adalah PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Nah, perusahaan joint venture ini adalah kolaborasi antara Nestle dan Indofood. Tujuan penggabungan adalah memperluas segmen pasar dan memproduksi bumbu penyedap makanan. Adapun hasil produk dari hasil kolaborasi dua perusahaan ini yaitu sebagai berikut. Indofood bumbu racik kelezatan bumbu alami. Bumbu racik Indofood hadir sebagai solusi dalam pembuatan menu sehari-hari yang lezat dan nikmat.
tersedia dalam 5 varian yaitu nasi goreng, ayam goreng, sayur lodeh, sayur asam, dan tumis. Bumbu racik Indofood terbuat dari bumbu-bumbu dan rempah-rempah asli yang telah dikeringkan tanpa penambahan bahan pengawet dan pewarna. Penggunaan praktis sehingga Anda tak dapat perlu mengulek sendiri, sekaligus menjaga dapur tetap bersih. Dan masih banyak lagi seperti Maggi, kecap enak, piring lombok, bumbu instan Indofood, dan sebagainya. Itu semua bukan iklan, tetapi itu adalah produk hasil dari kolaborasi dua perusahaan tersebut. Adapun contoh lainnya, perusahaan yang berkolaborasi atau joint venture yaitu industri PC atau personal komputer, yaitu IBM menjalin kerjasama dengan lebih dari 40 perusahaan yang menjadi pemasok komponen-komponen PC yang dibuatnya. Microsoft menjalin kerjasama dengan perusahaan yang siap mengembangkan perangkat lunak baru. Demikian juga Coca-Cola beraliansi strategi dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mensuplai kemasan baik kaleng maupun botol. Nah, itu sebenarnya masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang melakukan joint venture atau strategi aliansi. Mungkin itu adalah beberapa contoh yang dapat kami sampaikan untuk implementasi perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi aliansi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.